Selamat siang Mitra Kiki Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya. Oke, nah ini siang ini kita berjumpa ya, walau dengan keadaan online ya di kota masing-masing. Wow, luar biasa. Nah, oke, pada kesempatan hari ini saya juga sudah ditemani oleh orang yang sudah tidak asing lagi, iya. Oke, yaitu Ibu Astri Permatasari SGZ. Halo Bu Astri, apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat Bu Aci ya? Iya. Oke, ini yang biasa kita panggil Ibu Aci ya. Oke Bu Aci. Nah, ini kita sebelum lanjut ke pembahasan ya Bu Aci ya. Kita mau sapa-sapa dulu nih Bu Aci. Ya, wow, luar ya? biasa. Ini yang sudah hadir dari mana aja nih? Siang Pak Tommy namanya iya. siapa Pak Tommy? Oke, oh iya saya lupa. Siang ya. Pak. Saya dengan Tommy ya. Iya, saya dengan Tommy dan ini rekan saya dengan Ibu Aci ya. Oke, wow, dari Solo hadir luar biasa.
Ya silakan di komen ya dari mana aja, dan Kita ada di beberapa platform nih hari ini. ya ada di Facebook, Facebook ada, oh ya kebetulan saya juga Instagram, online Facebook, di YouTube Instagram, YouTube semua dan ya. TikTok. TikTok, ya. Iya. Wow, jadi Mitra Keke bisa ikuti acara kita di mana aja ya. Ya, biasanya kalau ada yang seneng di Facebook ya di Facebook gitu Bu Aci ya. Atau yang seneng di Instagram juga bisa di Instagram ya. Iya. Senyamannya. Atau mungkin juga bisa di Semuanya. Zoom. Nah, Di Zoom juga bisa. Iya di Zoom ya. Atau kalau yang pengen supaya nggak nge-lag itu semuanya dibuka. Iya, wow ini udah banyak nih yang sudah ini. Wow, dari Kita mana nih? absen dulu. Jember hadir, Kalau di atas Labura itu tadi hadir. ada, Iya. Jember, Labura. Terus ada Iya, Serpong dari juga. Serpong. Ada Cikarang. Cikarang. Wow, luar biasa. Ada salam dari Bali. Dari Halo, Bali, Bali. Depok, Dari Bangil, Pasuruan ya. Tuban. Oke, Wah, dari ini Tuban, Bali sama Tuban. Manado. Oke, Wow, ini kalau di Manado berarti ini udah jam Udah 1 jam lebih cepat. Berarti 1 jam lebih cepat, jam 3 ya berarti ya. Jam 3. Wow, luar biasa. Samarinda ya. juga 1 Samarinda jam lebih sama. cepat. Ya, betul. Waktu Indonesia Tengah. Ya, mungkin Mitra Kiki juga Gunung kalau ya di sini yang Yogyakarta. pemilik WP ya boleh dipromosikan juga ya. Yang punya WP yang mungkin ada di daerah mana silakan hubungi ke WP apa misalnya gitu ya, boleh ya. Oke, jadi kita selain acara online ya, kita juga memberikan kesempatan bagi Mitra Kiki yang punya WP boleh silakan dipromosikan di chatnya ya, di Zoom ya, terutama Bu Aci Iya. ya. Oke, silakan tuh, boleh banget tuh. Nah ini udah ada nih dari Samarinda Gunung Kidul. Wow, luar Gunung Kidul biasa Jogja. ya. Dari Gunung Kidul ya, dari Depok, Bangil, Pasuruan dan lain-lain. Wow, luar biasa sekali. Oke, baik Mitra Kiki, kita masih ada waktu ya Bu Aci ya bagi Mitra Kiki yang mungkin ada mitranya ya yang belum tahu atau lupa mungkin ya, boleh di-share kembali linknya ya, karena kita pembahasan hari ini akan luar biasa sekali. Ini Iya. pasti yang sangat ditunggu-tunggu nih Bu Aci ya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian ya yang ingin share lagi linknya, boleh banget ya untuk downline-downline-nya atau mitra-mitranya supaya bisa mengikuti ya materi kita pada siang hari ini. Iya. Oke, nah ini Bu Aci kita mau ngobrolin apa nih siang ini nih? Sesuai dengan judul. Sesuai dengan judul The Miracle of Fitsol. Fitsol. Ya, kita ada Keajaiban Fitsol ya. kita ada Wah. produk baru namanya Fitsol. Iya, produk baru yang sedang booming banget nih ya. Sedang Kalau booming tadi banget. kita lihat video yang Ke Chongqing. Chongqing ya. Iya. Nah, ini padahal pesertanya nih masih ada di Chongqing ya. Iya, masih. Oke, kalau kita lihat tadi video-videonya mereka banyak banget yang bawa Fitsol ke sana Bu Aci. Iya. Wow, itu sebegitu boomingnya ya Bu Aci ya. Itu sampai ke Chongqing Fitsolnya dibawa, coba. Wow, luar biasa. Ini nggak mau ketinggalan ya konsumsi Sampai di Fitsolnya. sana pun nanti tetap diminum. Tetap diminum itu. Jadi biasa kita kalau trip itu kan jalanannya cukup lumayan ya, banyak melelahkan, destinasi yang dikunjungi ya. pasti capek banget kan. Nah, dengan Itu bisa Fitsol fit pakai mungkin bisa Fitsol. membantu ya Iya. untuk supaya lebih Lebih energik lagi ya, lebih fit lebih ya. tenaga gitu. Iya, wow luar biasa. Oke, Mitra Keke ya, langsung saja ya kita akan bahas keajaiban tentang Fitsol ya. Tentunya bukan saya yang bahas ya, kita akan serahkan kepada yang berkompeten di bidangnya. Iya. Oke, deh. silakan Ibu Karena kita akan Aci. pakai materi, jadi langsung aja ya, Pak Ivan. Kecilan ya? Oh, perlu teriak lagi. Nggak bisa kenceng-kenceng saya soalnya bukan lady rocker. Aduh. Udah ya. Jadi kita akan bahas tentang produk baru kita yang hebat luar biasa, Fitsol. Jadi Fitsol itu kata kuncinya itu ada 140 nutrisi penting untuk triliunan sel tubuh kita. Wow, Janin ini luar biasa nih ya. adalah benar-benar made in Swiss made gitu ya. Jadi memang benar-benar dari Swiss, dari kalengnya, isinya dan sebagainya itu semua dari Swiss gitu. Next. Nah, kalau kita ngomongin tadi ada 70 triliun sel di tubuh kita, berarti kan fokus utamanya kita ke dalam sel ya, ke dalam sel tubuh manusia. Nah, ternyata sel ini
kalau misalkan sel tubuh kita sakit, maka seluruh tubuh kita kan juga sakit ya Pak Tommy ya, kayak betul. gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang penyakit di Indonesia itu ada 2 jenis, Pak Tommy dan teman-teman Mitra Keke. Yang pertama adalah penyakit yang menular, misalnya dari virus gitu ya, misalnya kalau ada atau bakteri atau parasit, misalkan kalau ada kena diare atau klorela gitu, kolera, wabah seperti itu, kayak gitu ya. Nah itu namanya karena virus atau penyakit yang mudah menular atau karena bakteri jahat lainnya. Terus kemudian yang paling penting sebenarnya tuh sekarang tuh di Indonesia tuh ada yang berdasarkan penyakit kronis tertinggi. Maksudnya apa sih? Ini penyakit yang karena di dalam tubuh selnya selalu mengalami peradangan atau inflamasi. Jadi selnya dikasih makan yang nggak bener, gaya hidupnya nggak bener, ancur-ancuran gitu, akhirnya jadi penyakit yang bertahun-tahun kemudian muncul kayak gitu. Nah ternyata di Riskesdas itu kita ada mencatat 5 jenis penyakit kronis. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, kemudian yang ketiga hipertensi, yang keempat gagal ginjal, dan yang terakhir ada diabetes. Nah ini semua 5 terbesar, tapi pada dasarnya adalah ada 20 besar. Kita bahas aja yang 5 ini, karena 5 ini juga jumlahnya udah banyak banget. Kalau diabetes aja di Indonesia, di dunia kan kita nomor 5 gitu ya. Hipertensi aja sekitar dari 100.000 penduduk itu perkiraannya itu berusia 15 tahun itu sudah mulai 38,1-nya udah terkena hipertensi. Calon hipertensi dan calon hipertensi. Jadi bayangin aja dari 100.000 penduduk 38%, ya berarti kan tinggi banget gitu. Nah ini semua terjadi karena kondisi sel tubuhnya mengalami peradangan, mengalami sakit, akhirnya kenalah penyakit-penyakit yang kita bilang ini penyakit degeneratif. Fungsi organnya menurun, kualitas organnya menurun, cara kerja organnya menurun. Seperti itu. Next. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana sih caranya kita supaya tubuh kita ini tetap sehat gitu ya, tetap sehat. Terus kemudian kita terhindar dari penyakit yang tadi itu ya. Minimal 1 penyakit aja yang terhindar gitu ya. Syukur-syukur semuanya terhindar gitu ya. Nah kita ada sebuah konsep dasar kesehatan. Nah ini ada 5 konsep yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah kesehatan sel. Kalau misalkan sel kita sehat, otomatis tubuh kita akan sehat. Seperti itu. Yang kedua adalah kesehatan sirkulasi darah. Nah darah kita ini penting sebagai pembawa zat gizi, kemudian juga pembawa oksigen ke seluruh tubuh, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga kesehatan metabolisme sel. Kalau pengaturan tubuh kita terlalu lambat, itu juga badan kita juga nggak bagus. Kayak misalnya suhu tubuh terlalu dingin, badan terlalu cepat gemuk, atau misalkan terlalu cepat, misalnya jadi terlalu cepat kurus dan sebagainya, itu juga nggak boleh gitu ya. Harus seimbang. Kemudian yang keempat, mempertahankan suhu tubuh. Nah orang yang suhu tubuhnya tidak stabil itu juga sebenarnya bisa mengundang penyakit ya, dan rawan sekali kena sakit seperti itu, dan gangguan imun juga pasti bermasalah. Dan yang kelima adalah dalam kita menentukan status kesehatan kita tuh bukan cuma sekedar ini tangan saya sakit nih, nah jangan-jangan saya kena osteoporosis nih ya, nggak gitu juga gitu. Jadi memang dalam kita penentuan kesehatan itu kita harus ada tes kesehatan. Jadi bukan cuma sekedar perasaan, tapi ada pemeriksaannya seperti itu ya. Jadi ini 5 dasar kesehatan kita dalam membangun fisik yang benar-benar sehat gitu ya. Next kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kesehatan sel, seperti tadi, bahwa tubuh kita ini yang saya, Pak Tommy, Pak Ivan, Pak Ahmad, dan semuanya kita gitu ya, itu awalnya tuh terbentuk dari sel. Sel juga sebenarnya dibagi-bagi juga sih. Ada atom, ada neutron yang positif, negatif. Detail lagi. Terus kemudian ada jaringan, kemudian ada organ, dan organ sendiri itu punya tugas Terus kemudian juga ada misalnya apalagi paru-paru untuk detoks pertukaran udara seperti itu ya. Nah kemudian ada lagi membentuk beberapa organ, membentuk sistem organ yang akhirnya jadi tubuh ya kita yang kelihatan. Nah seperti tadi prinsip kita adalah bahwa sel yang sehat akan menciptakan tubuh yang sehat. Nah untuk penciptaan tubuh yang sehat itu salah satu sisi pentingnya adalah zat gizi yang seimbang. Jadi kondisi kita percaya tuh ada yang namanya zat gizi itu makro, kayak misalnya protein ya, terus kemudian karbohidrat, kemudian
lemak seperti itu. Tapi juga kita ada juga zat gizi mikro. Jadi mikro itu vitamin, mineral, kemudian ada yang namanya trace element. Trace element itu dia termasuk golongan mineral yang tidak terlalu banyak dibutuhkan, tapi dia sangat penting sekali. Dan ada satu lagi yang namanya ultra trace element. Lebih kecil lagi, kita nggak butuh banyak, tapi ternyata kalau kita kurang itu juga bisa bahaya juga buat tubuh kita. Dan ada satu lagi yang lain yang zat non gizi, yang dia bukan kategori lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, tapi dia juga penting. Contohnya apa? Contohnya adalah antioksidan misalnya seperti itu. Ya kayak gitu, atau beberapa zat lainnya. Misalnya serat, misalkan golongan serat dan sebagainya kayak gitu. Next. Nah, itu tadi kita yang bahas pertama, bahwa penentuan sel yang sehat. Yang kedua adalah penentuan kesehatan sirkulasi darah. Bayangin kalau misalnya Pak Tommy sering nggak kayak semacam ya. Kadang suka duduk kelamaan, nah itu kan berarti kan salah satu ciri bahwa kondisi sirkulasi darah itu sudah mulai kurang bagus. Bahkan ada orang yang nggak duduk aja gitu ya, nggak gencet aja tangannya tiba-tiba dia kesemutan. Itu berarti bermasalah kan untuk sirkulasi darahnya. Atau orang-orang yang misalnya apa namanya? Kok nggak kelihatan ya? Yang namanya sirkulasi darah itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu mengantarkan zat gizi kita. Jadi seluruh zat gizi kita kayak vitamin, mineral seperti itu ya, dibawa melalui sirkulasi darah, dibawa nanti dimasukkan ke dalam sel. Nah, selain nutrisi ada juga oksigen. Jadi zat gizi dan oksigen ini harus saling menempel supaya nanti ketika masuk ke dalam sel darah itu masuknya pas semuanya, bisa masuk satu persatu gitu. Jadi kalau misalkan kurang oksigen juga nggak boleh, kurang zat gizi juga nggak bagus juga gitu. Jadi ini adalah partner yang dua-duanya, oksigen dan nutrisi ini ada partner yang sangat bagus, saling seiring sejalan. Nah, seiring sejalan ini harus disertai juga dengan kesehatan sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darahnya ibarat jalan yang dia nggak punya macet gitu loh. Kalaupun dia rame tapi lancar. Bukan yang macet, ada jalan berlobang, kemudian ada yang kiri kanannya ada portal, misalkan ada polisi tidur, nggak seperti itu, kayak gitu. Supaya nanti oksigen dan zat gizi ke seluruh tubuh itu jadi bagus gitu ya. Next. Nah, ada beberapa sebab kenapa orang itu punya sirkulasi darah atau kelancaran darah yang bagus dan tidak bagus. Yang pertama adalah kalau seorang menderita anemia, itu perlu diwaspadain. Biasanya ini anemia ini kebanyakan terjadi pada perempuan. Ya kan? Banyak juga ibu-ibu hamil atau menyusui dan sebagainya yang punya masalah dengan gangguan darah gitu ya. Atau pada kasus orang-orang yang memang penyakit yang punya gangguan darah seperti itu, kayak misalkan anemia perniciosa, terus sudah gitu misalnya ada thalassemia seperti itu. Jadi kondisi anemia ini benar-benar bikin sirkulasi darah nggak bagus gitu ya. Jadi sel darah merahnya nggak cukup jumlahnya atau kuantitasnya, dan juga kualitasnya juga rendah. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah yang bikin darah macet itu, sirkulasi darah, adalah lemak darah yang kelewat tinggi. Biasanya kebayang kalau misalkan orang tuh makannya yang lemak-lemak jenuh, segala digoreng, dibakar, kayak gitu ya. Nah itu kan bakal bikin kerak-kerak di pembuluh darah. Kalau kata kita tuh kalau jalan itu ada di portal-portal atau di pinggirannya banyak ranjau, misalnya di tengah banyak ranjau gitu, jadi kan nggak lancar. Nah jadi yang kadar LDL, jadi lemak jahat dan trigliserida itu juga sangat menghambat aliran darah, jadi bikin macet ibaratnya. Dan ada satu lagi sebenarnya yang bikin pengaruh ke sirkulasi darah terhambat itu adalah orang dengan kadar gula darah yang tinggi. Iya, kadar gula darahnya tinggi. Jadi orang penderita diabetes itu otomatis rata-rata kondisi sirkulasi darahnya nggak bakal lancar. Kebanyakan pasti masalah. Makanya tadi kesemutan yang tadi, kesemutan, nyeri-nyeri sendi seperti itu, kebas, kayak gitu, kebas juga ya. Kayak gitu seperti itu. Next. Itu jadi
Nah, yang ketiga penentuan kesehatan kita yang ketiga adalah metabolisme sel. Jadi zat-zat gizi, kemudian oksigen, kemudian itu akan menghasilkan energi kan. Jadi energi untuk sel tubuh kita. Nah, bagaimana supaya pengaturan di tubuh kita itu sangat baik, itu juga tergantung pada kondisi metabolisme. Mulai dari pakai zat gizi, disusun, kemudian dibuang, proses limbah, ibaratnya proses limbah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai zat gizi nggak bagus, pengaturan yang nggak bagus, ngebuang atau limbahnya juga nggak bagus, otomatis kondisi keseluruhan metabolisme kita nggak bagus kayak gitu. Nah, bayangin kalau misalnya enaknya kondisi apa ya? Misalnya Pak Tommy makan, terus udah gitu kemudian diolah di tubuh, kemudian mohon maaf nggak BAB, enak gak? Oh, kembung ya, nggak Kembung nyaman dan ya. sebagainya itu kan berarti semua ada kondisi metabolisme yang nggak bagus, nggak lancar, pembuangan limbahnya bermasalah. Nah kayak gitu itu juga sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi memang yang namanya fungsi metabolisme itu semuanya kalau bisa memang berjalan dengan sehat dan berjalan dengan baik seperti itu. Jadi sampai ke proses pembuangannya pun harus bagus gitu ya. Jangan sampai kita tubuhnya ada yang sampai tersendat gitu ya. Apaan tuh? Ya ampun Pak Tommy baru tahu. Sabar ya. Iklan ya. Oh iya iklan. Terus udah gitu next. Iya. Oh. Nah yang tadi kan yang namanya Yang namanya metabolisme sel, setiap sel itu punya umurnya. Jadi mulai dari umurnya 1 hari, cuma 2 hari sampai dengan umur 4 bulan atau 3 bulan seperti itu. Nah, setiap sel ini punya proses sendiri, mulai dari dia dibentuk yang sama atau regenerasi sampai dia dengan melakukan kerja-kerjanya, terus kemudian sampai dengan dia meninggal gitu. Takutnya kalau bilang mati, takut di TikTok nanti di ban. Kayak gitu. Jadi sampai dengan meninggal gitu ya. Nah, ini proses-proses siklus hidup ini juga, nah kalau kita lihat kan di sini beda-beda nih. Jadi kan setiap hari kan kita akan membutuhkan yang namanya zat gizi kan. Nggak mungkin misalnya bisa nggak sel usus ngomong sama kita, sebentar lagi saya mau meninggal loh gitu kan, atau mau mati loh, nggak mungkin kan. Pak Tommy nggak denger kan ususnya cerita kayak gitu, nggak kan. Nah itu sebabnya kita tetap membutuhkan nutrisi atau gizi yang seimbang supaya proses-proses siklus hidup sel di dalam tubuh kita ini tetap selalu beregenerasi dengan cara yang baik, dengan cara yang enak seperti itu. Dan kalaupun meninggal dengan cara yang enak karena ada tergantikannya dengan baru yang sehat juga seperti itu. Kayak misalkan kan sel lambung misalnya, periodenya hanya 7 hari, kemudian nanti dia harus beregenerasi lagi. Nah itu kan posisinya regenerasinya harus sama, tidak boleh beda-beda. Kalau beda-beda takutnya nanti ada sakit seperti itu kalau dalam regenerasi. Jadi memang tetap sekali lagi untuk sel tubuh itu yang baik adalah sel yang sehat dan pemenuhan nutrisinya harus seimbang seperti itu. Next. Nah itu tadi kita udah bahas yang ke nomor berapa Pak Tommy? 1, 2, 5 ya? 3. Oh baru 3 Iya. ya? Maksudnya ada 5 ini? Iya, ini yang keempat. Kenapa suhu manusia itu penting banget? Jadi ternyata begini, kalau misalnya suhu tubuh kita itu ada terlalu menurun, yang terjadi adalah daya imun kita itu menurun. Iya. Nah, kalau misalkan suhu tubuh kita terlalu tinggi juga, itu kan kita akan terjadi yang namanya peradangan kayak orang demam. Itu kan sebenarnya ada proses peradangan di situ. Nah, badan manusia ini sebenarnya pintar, dia akan mempertahankan pada suhu yang tetap. Normal ya? Normal, rata-rata adalah di 36,5 seperti itu. Nah kalau misalkan dia menurun dikit aja itu pasti ada masalah. Jadi misalkan menurun 1, nanti dia akan beberapa fungsi sel imunnya menurun, misalkan T selnya menurun atau B selnya menurun seperti itu. Dia terlalu naik, nanti beberapa sel banyak yang mati, banyak yang radang seperti itu. Jadi makanya suhu tubuh kita tuh punya sistem sendiri di 36,5 seperti itu. Nah suhu tubuh yang normal ini juga berfungsi pada proses metabolisme yang tadi yang nomor 3. Kalau
kalau misalnya ke sel tubuh kita juga akan ada banyak penyakit-penyakit yang diikuti nanti kalau terlalu lambat seperti itu. Jadi memang penting suhu tubuh diatur ini supaya daya imun kita bagus, kemudian juga fungsi dalam tubuh kita, pengaturan tubuh atau metabolisme juga bagus, gitu. Next. Nah, kalau tadi kita ngomongin dibakar, pembakaran, penaikan suhu tubuh atau kestabilan suhu tubuh gitu ya. Bagaimana caranya sel itu melakukan pembakaran di dalam tubuhnya. Jadi kita yang namanya kita ngebakar itu kan pasti kita butuh bahan bakar. Iya. Kayak misalnya kalau kita ngebakar pakai tungku, kita pakai kayu misalnya, atau pakai gas misalnya seperti itu kalau kita di kompor gitu ya. Nah, yang jadi bahan bakar apa sih? Yang pertama adalah ada protein, ada lemak, dan ada karbohidrat. Jadi nasi yang kita makan itu kan untuk sumber energi juga. Protein juga ada bisa jadi untuk sumber energinya juga, untuk membangun sel juga. Kemudian juga lemak juga untuk panas tubuh juga gitu. Jadi sebenarnya kita tetap membutuhkan lemak, tapi kita memperhatikan jenis lemaknya misalnya seperti itu. Kita butuh karbohidrat, kita perhatikan jenis karbohidratnya untuk yang dibakar gitu kan. Nah, kemudian kita butuh apinya. Jadi nggak mungkin kita cuma kayu doang, kita tiup gitu mau kapan kalau nggak ada apinya gitu kan. Berarti kita butuh api buat ngebakarnya. Ibaratnya pemicunya, pematiknya gitu ya. Nah, pematiknya api ini apa? Kan ada vitamin, ada mineral, ada trace elemen yang tadi zat bagian dari mineral yang sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi penting banget untuk kesehatan. Ada lagi ultra trace elemen, lebih sedikit lagi tapi kalau kurang itu malah kita bisa nggak sehat. Kayak contohnya gini, contohnya salah satu bahan yang saya harus ada yang kalau apinya cuma segitu doang kan nggak bisa matang-matang. Buat ini ya, buat membesarkan ya. Membesarkan seperti itu. Kita butuh yang namanya oksigen. Jadi oksigen ini sangat dibutuhkan supaya api tetap membara gitu kan ya, seperti itu kan. Jadi cepat matang ibaratnya seperti itu ya. Kemudian untuk supaya kompor kita tetap bersih, nggak ada kita bilangnya apa sih yang hitam-hitam tuh? Supaya nggak ada jelaga. Biasanya kalau di kompor itu ada jelaga tuh bahasa gitu apa ya. sih? Supaya apinya bersih gitu ya. Terus udah gitu kita bilangnya jelaga tuh bahasa orang dulu gitu, jelaga gitu. Nah, itu supaya nggak hitam-hitamnya, nggak ada kerak-keraknya, kita membutuhkan yang namanya detoksifikasi, pengeluaran limbah-limbah, pengeluaran racun-racun. Jadi jadi 4 ini sangat dibutuhkan supaya suhu tubuh kita tetap normal, tetap bertahan. Kalau tubuh kita turun aja, itu tuh banyak penyakit yang akan hadir seperti itu. Kayak gitu. Next. Wow. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir tapi tetap yang penting gitu ya, adalah penentuan tes darah. Jadi seperti tadi kita selalu bilang bukan hanya dengan perasaan tapi dengan pemeriksaan. Kan dari dulu kita bilang gitu ya. Jadi leher pegel-pegel nih, jangan-jangan kolesterol nih, belum tentu juga, atau darah tinggi misalnya gitu kan, kayak gitu kan ya. Terus udah gitu nanti apalagi, tangan kesemutan nih, jangan-jangan asam urat, kagak taunya malah gula darahnya naik, bukan asam urat gitu kan. Jadi memang penting sekali yang namanya penentuan tes darah kita ini supaya kita juga tahu riwayat kesehatan kita seperti apa. Nanti kalau misalnya kita tahu riwayat kesehatan kita misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, kan nanti kita bisa tahu juga nih jenis suplemen apa yang kita perlukan, kemudian pola hidup apa yang kita jalani seperti itu kan, makanan apa yang boleh dan tidak boleh seperti itu kan. Baru nanti dengan pemeriksaan darah ini kita jadi memahami kondisi tubuh kita seperti ini. Misalkan kita cek HbA1c, kita cek bulanan nih 6 bulan, tiba-tiba ada kondisi kita yang menurun misalnya, HbA1c saya mulai naik nih gitu kan. Tapi kondisi darah saya kok malah kurang bagus ya, saya cenderung anemia, saya harus gimana nih? Nah, nanti dia jalani tuh pola-pola yang misalnya dia tetap makan seperti biasa, tapi untuk kondisi
gulanya misalkan dikurangi atau karbohidrat yang jeleknya dikurangin, terus kemudian dia berolahraga, kemudian dia makan makanan yang mengandung protein dan sebagainya seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang penentuan size darah ini sekali lagi sangat penting sekali untuk jejak kita ya, jejak kesehatan gitu. Next. Jadi jangan cuma pakai perasaan ya, iya, nanti tetap tiba-tiba salah lagi gitu kan. Kita mikir, wah kiranya dikirainnya asam urat atau apa, nggak taunya ada yang lain. Karena gini loh, Pak Tommy, di di masyarakat kita itu ada yang namanya istilah yang menurut saya kurang baik adalah medical shopping. Tahu nggak medical shopping itu apa? Dia cuma berdasarkan perasaan doang. Jadi kayak, wah ini pegel nih, kolesterol nih, tiba-tiba dia membeli obat kolesterol. Itu kan bahaya banget juga gitu loh. Karena kita tahu misalkan kalau kita minum obat kolesterol tanpa kontrol, misalkan kondisi antioksidan kita yang bernama Q10 misalnya turun di dalam liver kita. Kayak gitu. Ini namanya, jadi sebenarnya kita menghindari beberapa hal buruk, salah satunya adalah medical shopping itu. Itu yang paling berbahaya sebenarnya, medical shopping, minum obat tanpa kita tahu gangguan sakit kita itu apa gitu. Cuman perasaan doang gitu ya. Ini kayaknya kolesterol, nggak taunya yang lainnya. Banyak. Ada juga orang misalnya, kaki tangan kesemutan, ini asam urat, tiba-tiba dia beli jamu asam urat bergubuk gitu ya, atau punya masalah dengan gangguan ginjal karena dia minum yang tidak teratur atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi medisnya seperti itu yang kita bilang tuh medical shopping tuh bisa seperti itu, kayak gitu bahaya. Biasanya yang sering terjadi itu kalau di penderita asam urat tuh biasanya tuh. Iya kan, ada dikiranya itu keseleo atau apa gitu kan, akhirnya dengan cara tradisional diurut atau apa, nggak taunya asam urat gitu kan. Pokoknya ada yang benar-benar yang kita cuma pakai perasaan itu soal kesehatan lebih baik dihindarin, lebih baik benar-benar dengan pemeriksaan gitu. Jadi kita bisa tahu masalah kesehatan kita tuh di sini, seperti itu. Dan memang sebaiknya ketika orang sudah berusia di atas 25 tahun, memang harusnya ya cek kesehatan gitu ya, seperti itu. Paling nggak per 3 bulan atau per 6 bulan Bu Aci ya? Per 3 bulan lebih bagus lagi, per 6 bulan sedang, jadi per tahun lah minimal. Iya, jadi minimal ada banget per tahun lah ya. Jadi ada rentang usianya sih Pak Tommy, kayak misalnya rentang usia 25 tidak harus per tahun, misalkan dia per 2 tahun pun boleh, misalnya gitu. Nanti semakin usia bertambah, nah semakin mepet tuh, kayak gitu. Iya. Karena biasanya kalau usia makin bertambah, nikmatnya juga makin berkurang ya. Gangguan kesehatan juga makin bertambah kan kebanyakan kan, kayak gitu. Gangguannya bertambah juga ya. Dan ternyata tuh sekarang itu justru yang terjadi adalah selain tadi tuh yang medical shopping itu ternyata banyak juga orang yang punya masalah kesehatan yang tidak muncul. Tahu-tahu sebenarnya di dalam tubuhnya sudah mulai banyak, kayak misalkan orang yang stroke. Orang yang punya masalah gangguan jantung tiba-tiba dia meninggal kena serangan jantung, dia nggak tahu di dalam tubuhnya itu udah ada penumpukan plak-plak karena dia tidak periksa kolesterolnya, misalnya tidak periksa APO-nya, misalnya seperti itu, kayak gitu. Next. Oke. Wow, luar biasa ya. Jadi harus dengan pemeriksaan, ya, gitu. Jangan pakai perasaan. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih semua, terus kita punya salah satu gangguan itu, misalkan gangguan sirkulasi darah, terus kemudian ternyata kita malah punya masalah dengan yang tadi tuh, yang penyakit-penyakit tadi, ya. Atau misalkan ada penyakit lain, misalnya ada ada kolesterol tinggi atau hiperlipidemia kita bilangnya, atau misalnya kita ada masalah dengan kecenderungan osteoporosis, pengeroposan tulang, atau misalnya kecenderungan pada osteoartritis, pengapuran tulang, dan beberapa penyakit yang itu kategorinya peradangan ya atau inflamasi gitu ya. Nah, kita perlu nih serangkaian produk ini gitu ya, namanya Fitsol gitu. Nah, Fitsol ini kalau yang di depan kita nih ada yang namanya Fitsol CN ya, Cell Nutrition atau nutrisi untuk sel. Terus kemudian ada yang CE. Ya, sel energi ya. Terus kemudian yang terakhir ada CM. Tapi sebenarnya ada juga yang lain. Ada protein nanti, kemudian ada omega 3 gitu ya. Nah, jadi kalau untuk Fitsol CN ini dia lebih ke arah pemenuhan nutrisi saya kayak vitamin seperti itu. Ada banyak ekstrak di sini gitu ya yang berhubungan dengan vitamin dan juga dengan ada antioksidannya juga sebenarnya. Kalau di sini dilihat gitu ya. Kemudian juga ada probiotiknya seperti itu. Nah, jadi fungsi utamanya itu yang pasti adalah ketika vitamin kita cukup, gizi kita seimbang, digabungkan antara CN dengan CE itu fungsinya untuk
meningkatkan imunitas kita, memperbaiki kondisi sel tubuh kita, ya seperti itu. Kemudian juga supaya penyerapan zat gizi dalam tubuh kita itu bagus gitu. Nah, kenapa dikombinasikan antara CN dengan CE itu jadi istimewanya dari produk Vitsol ini dia sifatnya ionik. Apaan tuh ionik? Apa tuh? Jadi ionik itu ketika dia masuk ke dalam tubuh dia sudah berupa yang namanya ion-ion. Jadi misalnya kita berbicara tentang kalsium bukan dalam bentuk CaCO3 yang benar, tapi bentuknya misalkan Ca2+ seperti itu, kayak gitu. Jadi yang bisa langsung digunakan oleh sel tubuh kita seperti itu. Nah, cara dipancingnya adalah dengan oksigen seperti itu, dengan CE yang dia bisa memancing oksigen, jadi membantu untuk meningkatkan oksigen. Jadi ketika CN dan CE digabungkan konsumsinya, Tommy udah minum belum? Vitsol? Iya. Sudah. Udah yang mana? Semuanya? Semuanya udah. Oh, semuanya udah. Jadi 3 ini ya. Jadi ketika berasa nggak ketika minum CN sama CE itu kayaknya agak yang sedikit panas gitu loh, sedikit kayak yang hangat badannya seperti itu. Iya, agak lupa ya, udah lama minumnya. Belum minum lagi. Jadi beberapa orang tuh ketika minum CE dan CN itu lebih kayak ada rasa hangat di badannya karena kan dia dibantu untuk meningkatkan oksigennya seperti itu. Dan itu terjadi sekitar tidak langsung begitu minum blek, tapi dia menunggu waktunya sekitar 10 menit, 3 menit sampai 15 menit seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, memang supaya nanti lebih mudah zat-zat gizi ini diserap oleh tubuh juga dalam bentuk ionik seperti itu dalam sel tubuhnya gitu. Jadi kalau di dalam pembuluh darah kita yang namanya oksigen itu membantu membawa zat gizi juga, ditempel, dimasukin ibaratnya kayak gitu. Next. Kalau kita minum Vitsol yang CE sama CN itu kan biasanya suka ada yang reaksi ya, gitu kayak kan. reaksi kayak semacam reaksi tidak nyaman gitu ya. Yang sebenarnya itu mengarah ke arah perbaikan gitu kan. Iya, kita nyebutnya itu namanya healing crisis. Healing crisis ya. Iya, kadang-kadang gitu. Kalau pas abis minum, kalau saya kemarin waktu pas konsumsi itu yang saya rasakan adalah di sini agak sedikit gatal. Di bagian bagian sini lah. Telinga, kadang-kadang ada yang orang mukanya juga gatal, terus udah gitu ada yang kulitnya tambah merah garuk-garuk, seperti itu kan ada kayak gitu. Nanti kita bahas gitu. Next. Cara konsumsi. Jadi cara konsumsinya tadi kalau CN ini dia termasuk dalam konsumsi itu ada 1 sendok takar besarnya. Nah, itu kita buat. Jadi CN ini dan CE ini dicampurnya itu diminum minimal 30 menit sebelum makan. Paling baik adalah di pagi hari. Perut kosong perut kosong. Atau kalau mau 1 jam atau 30 menit sebelum makan. Jadi dicampur, boleh airnya dulu dituang ke dalam gelas sekitar 200 atau 250, boleh juga airnya belakangan. Kalau saya sih lebih milih air duluan, nggak tahu kenapa, enak aja. Mungkin supaya aduknya lebih ini ya. Lebih mantap. Jadi sama air dulu. Kayak kita bikin susu gitu ya, kadang-kadang kalau bikin susu kan kalau airnya duluan, terus kita masukin susunya, aduk, itu lebih gampang ini ya. Jadi air itu 200 ml, terus kemudian 1 scoop besar CN, kemudian 3 scoop kecil CE, terus kemudian diaduk. Itu lebih cepat lagi larutnya, kayak gitu. Terus kemudian kita tidak sarankan dibikin dengan air hangat atau air panas, tidak. Jadi dengan suhu ruangan kan ada orang yang pagi-pagi lebih suka air suhu biasa atau suhu biasa air adem ya. Ada juga yang langsung dingin. Iya. Kalau saya tim air dingin, air es langsung. Kalau saya suhu adem ya, suhu normal. Pagi langsung air es gitu. Jadi bikinnya tuh kalau saya pribadi bikinnya air es. Air es tuh seneng banget gitu, seger gitu soalnya. Nah, terus diminumnya itu dirasain di mulut dulu, didiemin sekitar 1-3 detik gitu pelan-pelan. Jadi diminum itu nggak boleh yang glek buru-buru. Enggak. Seperti itu. Kemudian
apa namanya tadi ya, jangan dipakai air hangat atau air panas. Jangan, nanti banyak yang itunya, banyak yang hilang. Next. Nah kemudian visual CM nih, CM ini isinya mineral. Jadi mineral itu sangat penting untuk tubuh kita, karena mineral itu jumlahnya nggak banyak, tapi itu magnesium di dalam tubuh kita tuh akan terkuras habis. Terus kemudian misalnya kita suka makan yang diolah berkali-kali, misalnya contohnya apa? Rendang. Itu akan menghabiskan kadar magnesium di dalam darah kita. Sayur lodeh gitu ya. Pokoknya sayur-sayur biasanya diangetin makin enak tuh. Sayur-sayur demen diangetin berkali-kali. Makin kental ya. Pokoknya makanan diangetin berkali-kali itu menghabiskan penggunaan magnesium di dalam darah kita. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat olahan itu akan menghabiskan kadar kromium di dalam tubuh kita. Seperti itu kan contohnya. Atau kondisi kita yang malas bergerak akan menghabiskan keadaan menjelang siang-siang gini, jadi sekitar jam 2 sampai jam 4. Segar banget tuh ya. Terus kemudian atau 1 jam setelah makan malam. Setelah makan malam. Nah, kita lebih sarankan misalnya makan malam itu tidak lebih dari jam 7 ya, kalau bisa ya, seperti itu ya. Nah, terus caranya gimana? Jadi caranya 1 gelas air berisi sekitar 100 ml. 100 ml ya. Ya, kalau saya tuh lebih suka yang 100 ml ambil ya. Dan air dingin lagi gitu ya. Boleh juga air suhu ruangan, yang penting jangan air hangat atau air panas ya. Atau air panas. Terus kemudian dimasukkan 3 sendok takar kecil. Jadi nanti masing-masing ini akan ada yang sendok besar kalau CN, kemudian CE dan CM itu sendok kecil. Gampangnya kalau yang kaleng besar sendok sendok besar. Kalau yang kaleng kecil 3 sendok kecil gitu ya. Gitu, seperti itu ya. Ini sama juga dengan yang lainnya ya. Omega. Terus kemudian nanti penyediaan mineral ya sudah pasti, kemudian juga fungsi yang tadi yang udah kita ceritain, kalau misalkan kurangan mg, otot kita jadi bermasalah, otot jantung juga bermasalah misalnya, jadi banget. Dan beberapa mineral itu fungsi untuk mendetoks tubuh kita, sel-sel di tubuh kita, kayak gitu, banyak banget pokoknya. Dan juga untuk membantu meningkatkan energi dalam tubuh kita, seperti itu, kayak gitu. Jadi satu set rangkaian ini CN dan CE diminum di pagi hari ya. Atau kalau misalkan CN dan CE-nya mau diminum dengan double dosis, bisa juga double takaran, bisa juga diminum 1 jam sebelum makan sore atau makan malam. Seperti itu, kayak gitu ya, gitu. Next. Nah, ada namanya Vitsol protein vegetarian. Nah, ini cocok banget karena protein vegetarian otomatis cocok buat vegetarian juga. Iya. Karena nggak ada unsur hewaninya sama sekali gitu ya. Ini sama. Ini juga sistemnya juga mukosa juga gitu. Jadi kalau misalnya kita buat itu ditahan dulu ya di mulut ya. Di mulut, baru kemudian ditelan, di mulut, baru kemudian ditelan gitu sekitar 1 detik sampai dengan 3 detik gitu ya. Terus kemudian yang kelebihannya adalah dengan 22 jenis asam amino yang lengkap. Jadi dia langsung begitu masuk langsung bisa digunakan oleh sel tubuh, itu kelebihannya seperti itu. Tidak dipecah-pecah dulu. Karena kan protein harus dipecah menjadi asam amino begini-begini, rangkaian itu panjang. Nah, kita bikin rangkaian lebih singkat lagi supaya nanti bisa digunakan di dalam Vitsol protein ini. Jadi kelebihannya juga bisa dikonsumsi untuk vegetarian juga gitu. Jadi yang teman-teman yang vegetarian itu nggak usah khawatir kalau misalkan saya takut kekurangan protein misalkan untuk otot saya gitu kan, suka begitu ya. Karena kan ada juga orang bilang protein itu dari hewani gitu kan makanannya gitu, tapi kan vegetarian kurang.
10 menit. 10 menitan ya. Kemudian baru nanti minum protein ini. Sama, nggak bisa dibuat dengan air hangat dan air panas. Jadi diminum dibuat dengan air suhu biasa atau dengan air Dingin. Dingin. Sebanyak apa? Sebanyak 200 mili. Boleh nggak kalau misalkan satu kali misalkan minum 2 takaran, boleh. Kayak gitu langsung 2 scoop besar, boleh. Langsung 2 scoop besar itu ya? Boleh. Oke. Boleh kayak gitu. Tapi airnya juga ditambah gitu ya? Airnya tambah dikit juga nggak apa-apa, masih sampai 250 gitu. Oke. Next. Nah, omega 3, namanya omega 3 otomatis dia mengandung yang namanya asam lemak esensial omega 3 gitu ya. Nah, kita ambilnya ini dari alga laut ya, dari alga laut. Terus kemudian yang jelas yang namanya asam lemak esensial atau omega 3 dia sangat berhubungan dengan kondisi profil lemak atau kondisi lemak di dalam darah kita. Apa sih? LDL, kolesterol total, trigliserida, HDL atau kolesterol baik, dan ada lagi satu lagi namanya FLDL, kolesterol yang sangat jahat, udah jahat lagi gitu ya. Lebih jahat lagi ya. Jahat lagi. Cuman jarang kita bahas. Biasanya kalau udah orang yang LDL-nya tinggi, biasanya dia FLDL-nya juga tinggi, si sangat jahatnya ini gitu. Nah, terus kemudian yang namanya omega 3 ini fungsinya selain untuk menurunkan kolesterol yang jahat-jahat itu, ngapain lagi? Menjaga kesehatan liver, karena liver kita ini dia liver dan empedu sebenarnya membantu untuk menjaga keseimbangan kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan Pak Tommy makan banyak yang mengandung LDL, gorengan dan sebagainya, nanti liver akan menghasilkan zat bersama dengan empedu menarik LDL ke dalam liver, kemudian diubah menjadi direndahkan, diturunkan seperti itu, kayak gitu, dinormalkan kayak gitu. Nah, terus kemudian yang namanya omega 3 ini berdasarkan perkembangan riset itu dia bisa bantu untuk menurunkan masalah orang dengan alergi pada kulit. Atau kita bilang punya orang dengan autoimun kulit. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya masalah dengan seboroik itu dia bisa jadi karena dia dulu pernah minum obat-obatan anti radang, pakai salep anti radang untuk kulit yang tadi dia berubah eksim jadi seboroik seperti itu dan sebagainya. Pokoknya gangguan kulit ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian juga dia berhubungan juga dengan untuk membantu orang pada alergi yang asma, alergi pernafasan. Asma, kita bilang apa sih, bengek. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian buat perempuan tuh apa? Buat perempuan itu bagus untuk perempuan segala jenis umur. Jadi untuk orang yang anak yang masih perempuan balita gitu ya. Terus kemudian juga perempuan remaja, perempuan yang sudah dewasa seperti saya, seperti itu, lansia gitu, dan menopause itu gunanya apa? Supaya sistem reproduksi itu jadi sehat. Jadi misalkan dan juga kalau buat laki, sistem reproduksi laki juga jadi sehat. Maaf maksudnya misalnya kondisi kualitas spermanya jadi bagus, takutnya di band TikTok. Nah kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi yang namanya omega 3 ini sebenarnya banyak banget fungsinya. Buat masalah kesehatan prostat pria juga bagus kayak gitu. Terus kemudian kalau buat anak-anak apa sih? Kecerdasan otak, kesehatan tulang, banyak banget pokoknya intinya. Kalau buat kesehatan jantung juga secara umum buat kita semua golongan usia seperti itu. Nah, terus kemudian karena dia bentuknya kecil, otomatis mainannya ada scoop kecil kayak gitu. Jadi 3 scoop kecil. Nah, ini diminumnya kapan sih? Kalau pagi itu diminumnya adalah 10 menit sebelum CNCM. Jadi si omega duluan. Oh, berarti duluan ya? Ya, omega duluan, baru CNCE, baru kemudian protein. Seperti itu kalau yang pagi-pagi. Berarti yang pisah itu CM-nya aja ya? Iya. CM gitu. Nanti di siang atau 1 jam setelah makan malam ya? Seperti itu. Kayak gitu. Begitu. Nah, terus kemudian sama ini tidak disarankan dibuat dengan air. Tidak disarankan dibuat dengan air hangat atau panas, tapi disarankan dengan air suhu ruang atau suhu dingin ruangan atau suhu dingin. Pak Tommy udah nyoba belum? Yang omega belum? Itu rasanya kayak rasa spermin. Spermin tuh kayak pernah makan satu permen yang rasa spermin enggak? Ada rasa mint itu ya. Nah, itu seger banget. Kayak gitu. Sama juga, jadi harus tahan di mulut baru ditelan. Biasanya kalau omega 3 itu kan ada rasa amis-amisnya gitu ya. Ya karena kan omega 3 kan memang yang paling bagus itu memang dari laut. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi ini dia ada aroma spermin dan rasa spermin. Jadi kalau misalkan dibuat langsung minnya tuh kayak yang bujar gitu, kayak kecium gitu, enak banget. Gitu.
Oke. Nah, terus Ya, lanjut. next masih ada lampu. Nah, terus apa lagi sih kelebihan Visual? Yang pertama adalah banyak banget unsur untuk kesehatannya. Jadi 140. Jadi misalkan ada lebih dari 15 vitamin, ada lebih dari 13 mineral, kemudian ada antioksidannya juga, kemudian ada probiotiknya juga. Kemudian ada beberapa enzim juga kayak amilase, lipase dan sebagainya gitu yang kita itu dia tujuannya untuk supaya menyehatkan pencernaan kita mulai dari mulut sampai dengan usus seperti itu banyak banget. Dan yang kedua adalah jadi ada sekitar kurang lebih 140. Cuma kita 140-nya kalau dijabarin kecil-kecil tuh bisa dibahasnya lama. Iya, bisa sampai jam 6 ya. Iya, mana jam 6 kalau kita mau bahas satu-satu amilase fungsinya apa. Oh, itu sampai jam 6 lagi ya. Apa, bromelin apa semua. Oh, itu bisa sampai besok pagi Pak Tommy. Iya. Kalau perlu ada 3 hari 3 malam kita bahas. Nah, terus kemudian yang kedua adalah penyerapannya cepat. Jadi melalui mukosa. Jadi makanya saya bilang tadi itu adalah sifatnya ionik. Jadi ionik itu yang diambil adalah bagian yang kecil-kecil, seperti itu, supaya nanti dia bisa dibawa di dalam sel darah kita plus oksigen gitu, plus oksigennya, kemudian nanti bisa langsung diserap oleh sel tubuh kita, setiap sel tubuh kita, seperti itu. Nah, ini kelebihan salah satunya adalah dibanding misalnya kita makan beberapa suplemen itu agak sedikit lama penggunaannya di dalam tubuh. Nah, ini dipercepat ibaratnya penggunaannya di dalam tubuh supaya bisa langsung cepat digunakan oleh sel tubuh kita. Cepat juga terasa manfaatnya seperti itu. Kemudian efisien mencapai sel yang terdalam. Jadi prinsipnya adalah kayak seperti jadi ngisi dulu bagian tubuh mana yang paling payah. Jadi misalkan Pak Tommy punya masalah dengan kelelahan. Kelelahan itu misalnya sangat berhubungan dengan liver biasanya. Kalau di dalam tubuh kita nih misalnya berhubungan dengan liver yang organ pertama. Kemudian yang kedua bisa berhubungan dengan limpa, organ yang berhubungan dengan imunitas, limpa itu misalnya. Atau yang ketiga, yang terakhir misalkan berhubungan dengan pankreas, itu juga bisa berhubungan dengan organ yang kelelahan. Ya, jadi nanti ketika Pak Tommy minum serangkaian Vitsol ini, misalkan saya nih nyaranin, Pak Tommy minum Vitsol CNCE-CM sama omega 3 deh. Misalkan saya saranin gitu ya. Atau saya saranin karena Pak Tommy asam uratnya tinggi, Pak Tommy minum CNCE-CM sama omega 3 misalnya gitu. Nah, terus udah gitu, udah tuh Pak Tommy minum. Ternyata selain asam uratnya, jadi kondisi orang dengan asam urat adalah orang yang punya masalah dengan liver dan dengan ginjal sebenarnya. Jadi kondisinya nanti Pak Tommy itu yang mana yang paling rendah dulu nih? Keburukan organnya, selnya yang paling jeleknya tuh yang mana? Misalkan liver dulu diperbaikin, ya udah nanti dia akan menuju ke liver dipenuhin udah penuh, nanti baru kemana? Ntar ke semuanya. Dan itu bisa berlangsung dalam waktu cepat karena tadi ionik tadi yang diserap lewat mukosa, jadi dibentuk dikecil-kecilin langsung masuk langsung masuk seperti itu. Nah, nanti seiringan dengan itu nanti akan ada reaksi-reaksi yang juga dia nanti mengarah ke arah perbaikan organ tubuh. Nanti seiring beberapa bulan, kayak misalkan 90 hari kita sarankan 3 bulan nanti organ livernya jadi baik. Terus kemudian kadar asam uratnya diturun. Terus udah gitu kumpulan asam uratnya misalkan di kristal ginjalnya bisa dicegah seperti itu, kayak gitu. Jadi tuh efisiennya seperti itu. Jadi dia mengisi yang paling kosong dulu, yang paling titik terendah baru diperbaiki satu-satu ya. Kayak gitu. Itu kelebihannya. Next. Oke, wow, luar biasa ini ya. 1 jam. Oh, udah selesai. Habis ya? Oke, thank you. Wow, luar biasa sekali nih pembahasannya ya. Oke, boleh ya, kita minum dulu ya. Ini nggak berasa ya, sudah kurang lebih sudah 50 menit ya. Oke, Bu Aci ya tadi sudah sangat detail sekali ya dijabarkan oleh Bu Aci ya. Dan dari segi kesehatan dan lain-lain, dan juga dari produk Vitsol ini ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan ada Q&A ya. Ini kayaknya udah banyak Bu Aci ya. Udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Tapi sebelum kita baca pertanyaan, kita mau tampilkan dulu untuk promo ya. Karena ini promonya hanya sampai jam besok, 5 ya? Atau sampai jam 5 nanti?
Ya, jadi kita beri kesempatan dulu ya untuk mitra yang mengikuti acara ini. Ya, kita ada promo ya, setiap pembelanjaan 1 juta ya Bapak Ibu sekalian bisa tebus ya Bekatul atau Vita yang Stopirai atau Marine Calcium dengan harga spesial Bapak Ibu ya. Oke, nah itu harganya berapa tuh? 80.000 ya. Oke, jadi sangat spesial sekali ya Bekatul dengan tebus 80.000. Stopirai juga 80.000 dan juga Marine Calcium dengan harga 100.000. Syaratnya adalah mitra KK harus belanja dulu 1 juta baru bisa tebus produk ini dengan harga spesial ya. Iya. Dan ini promonya hanya sampai jam 5 saja ya. Ini bisa dibeli di kantor cabang dan di KK Mobile ya. Oke, sampai jam 5 ya. Oke, jadi kita beri kesempatan dulu untuk mitra KK yang mau ambil kesempatan promo ini. Ya, silakan. Oke. Di sini nih, di Facebook Pak Tommy ada pengalamannya Bu Jojor nih. Apa tuh? Jadi aku lagi buka Facebook. Nah ini Bu Jojor Sianturi ada pengalaman, mitra saya baru minum 4 hari, penderita stroke lumpuh layu sebelah kanan katanya. Jadi sebelah kanan berarti stroke ringan ya sebelahnya ya. Iya, sebelah kanan. Berarti iya. yang diserang di otak yang sebelah kiri. Alhamdulillah puji Tuhan mengalami kemajuan, enak tidur, fungsi tangannya bertambah dari biasa. Katanya kurang cepat aja sih, kenapa nggak ketemu Fitsol dari dulu. Oh gitu. Jadi perubahan tangannya tuh jadi bisa ya ini testimoni ya cepet berarti bergerak ya. gitu ya. Seperti itu yang tadinya kan biasanya kan memang kalau orang stroke kan fungsi ototnya kan karena sarafnya kan terganggu, dia bisa lemes kan. Kadang ada yang kayak apa sih kita dan itu nggak berfungsi sama sekali ya. Teplek gitu ya. Iya, Tidak berfungsi sama sekali. Nah ini sudah mulai seperti biasa. Jadi ada perubahan dari biasanya katanya. Luar biasa baru 4 ya. hari. Berarti mantap. Kalau orang stroke kan banyak juga mineral-mineral yang kurang ya Pak Tommy ya. Dan juga beberapa vitamin yang kurang yang harus tercukupi. Berarti ini diisi mineral-mineral dan vitaminnya dan antioksidannya ditambah, jadi dia fungsi untuk sel yang tangannya kurang bergerak itu jadi bisa bagus lagi gitu. Oke. Ya, kita ke pertanyaan yang ada di Zoom ya. Boleh tim yang di atas ya. Oke, ini dari Ibu Novi. Apakah dengan perubahan suhu udara yang suka mendadak belakangan ini mempengaruhi kerja sel kita? Perubahan suhu udara, maksudnya siang udara panas, keseluruhan. Sorenya tahu-tahu hujan deras, dingin gitu. Kalau kondisi suhu di dalam tubuh kitanya lagi stabil, itu tidak pengaruh. Iya. Tapi kalau misalkan kondisi suhu di dalam tubuh kita sendiri sedang tidak stabil, misalkan menurun, kitanya lagi tidak enak badan, ibaratnya bahasa kitanya gitu ya, bahasa biasanya, itu pasti pengaruh kayak gitu. Oke, jadi tergantung dengan kondisi tubuh kita juga sendiri, ya. Jadi kalau diri kitanya tidak lagi sehat, kurang fit ya, kurang fit, menurun, otomatis suhu pengaruh faktor di luar juga pengaruh ke tubuh kita. Kalau misal gini juga Bu Novi, banyak juga orang-orang tinggal di negara yang dingin, yang 4 musim, tapi dia bisa tetap sehat karena kondisi suhu di dalam tubuhnya tuh sehat kayak gitu, normal kayak gitu. Gitu itu bisa pengaruh juga sebenarnya. Jadi semua tergantung dari dalam tubuh kita sendiri gitu. Iya. Intinya. Oke, kalau imunnya bagus ya. Jadi itulah kenapa pentingnya untuk tetap mempertahankan suhu tubuh sebisa mungkin di 36,5 ya, kalau naik-naik dikit 36,7 nggak apa-apa lah gitu ya. Masih bisa gitu. Yang penting dalam kondisi tetap sehat dengan suhu tubuh yang tetap stabil gitu, tidak menurun terus gitu. Iya. Oke, Ibu Siti Habibah, ketentuan kesehatan itu bukan dengan perasaan tapi dengan pemeriksaan. Iya, ya, betul benar. banget. Oke, lanjutnya dari Ibu Uul Fatul Rahma ya. Bu, persajian CE dan CN berapa kalorinya? Apakah bisa sebagai pengganti sarapan untuk program menurunkan BB atau berat badan? Enggak sampai gede banget sih, enggak sampai ratusan kalori, enggak sampai 200-an dia. Karena kan semuanya kan ini lebih banyak ekstrak powder ya, seperti itu ya, ekstrak dari ini gitu kan. Nah, jadi enggak sampai Bu. Nah, kalaupun misalnya di dalam CE dan CN ini memang ada beberapa zat yang memang dia bisa membantu untuk mengatur kondisi
pola kondisi keinginan kita untuk makan bertambah atau berkurang kayak gitu. Yeah. Nah, jadi nanti pada satu kasus jika misalnya ibu minum CN dan CE ini bisa jadi ada rasa kenyang. Ada rasa kenyang gitu. Jadi kayak yang saya sebenarnya tidak perlu makan banyak banget karena kondisi lambung terus kondisi pankreasnya terutama gitu ya, sama kondisi livernya diperbaikin. Itu organ-organ yang memang membutuhkan kondisi yang dia bisa naik turun berat badan. Begitu juga kondisi tiroidnya. Kalau misalkan orang itu punya masalah dengan tiroid, Bu, terutama hipertiroid atau hipotiroid gitu kan. Yeah. Nah, untuk program penurunan BB sebenarnya kita punya Fitsol vegetarian. Iya, yang protein vegetarian tadi. Itu kan isinya protein, Bu. Protein itu kan sebenarnya salah satu pengganti makan yang dia cukup mengenyangkan, seperti itu. Jadi nanti silakan ada yang untuk Fitsol proteinnya boleh diminum pagi-pagi 1 atau 2 scoop sebagai pengganti makan pagi, begitu. Jadi tetap saja diminum CN dan CE untuk mengatur hasrat makannya gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ditambah dengan protein untuk membantu pengganti makan pagi dan juga asupan protein untuk pagi itu sepanjang harinya juga gitu. Oke, ya luar biasa ya. Oke, selanjutnya dari Pak Yosep. Nah, Pak Yosep Sugiono, apakah fruktosa di Fitsol memperberat kerja liver, khususnya yang CA liver? CA itu kanker. Oke. CA. Nah, justru kalau untuk kondisi kanker kan berarti kan Fitsol dibutuhkan kan, karena kondisi orang dengan kanker itu kan lebih banyak butuh banyak zat gizi, kayak misalnya vitamin, mineral, terus kemudian antioksidan seperti itu. Yeah. Nah, fruktosa ini yang termasuk fruktosa yang indeks glikemiknya rendah, seperti itu. Jadi di sekitar di bawah 20 seperti itu. Jadi memang masih termasuk yang aman. Jadi kalau misalkan mau dibantu dengan Fitsol ini untuk satu series ini CE dan CE dan CM gitu ya. Jadi itu bisa double dosis. Jadi misalnya paginya itu Pak Yosep ya? Iya, Pak Yosep. Pak Yosep, apa sih Pak Yosep pertanyaannya selain CA liver? Yang atas. Iya. Jadi bisa paginya 1 CN ditambah, boleh dinaikkan CE-nya jadi CE-nya jadi 4 scoop pagi kecil. Oke. Jadi 1 CN tambah 4 CE. 4 CE. Terus kemudian nanti diulang berikutnya lagi sekitar 1 jam sebelum makan sore atau makan malam, Pak Yosep. 1 CN ditambah 4 CE. CE. Iya. Terus kemudian nanti untuk CM-nya, untuk CM-nya itu bisa jadi 2 kali juga. Jadi jam 2 atau jam 6 itu 3 CM. Kemudian 1 jam setelah makan malam itu 3 CM lagi. Maksudnya 3 scoop kecil. Iya. Gitu. Seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua, sebenarnya kalau sudah minum Fitsol, vitamin lain seperti vitamin C, D, apa masih perlu minum nggak ya? Atau sudah cukup kalau sudah minum Fitsol? Sebenarnya sih kalau vitamin C saya rasa sudah cukup. Yeah. Tapi kalau vitamin D ini, sebenarnya kalau vitamin D ini bisa juga double dosis dengan dari makanan kayak misalkan minum susu misalnya, terus kemudian apalagi makan yang hewani misalkan telur, daging ya, dan juga tambahannya boleh dengan yang paling bagus juga itu dengan cahaya matahari dengan berjemur seperti itu, kayak gitu Pak Yosep. Ya. Kalau untuk yang sakit stroke udah 2 tahun usia 82 minum Fitsol yang mana aja. Nah, stroke ini kan berarti dia biasanya berhubungan dengan faktor utamanya. Dulu dia kena stroke tuh apa? Darah tinggi kah dia? Terus udah gitu kolesterol tinggi kah dia? Seperti itu ya. Atau kebanyakan seperti itu sih, hipertensi dan kolesterol tinggi. Jadi dia dihambat pembuluh darahnya seperti itu. Nah, sarannya yang pertama adalah tetap di CN sama CE. Nah, sebenarnya kita punya itu Pak Tommy, kita punya PDF yang 20 penyakit. Udah dapat belum Pak Tommy? Yang solusi Fitsol untuk 20 penyakit. Nah, itu nanti bisa nanti di situ ada juga untuk stroke. Jadi boleh dikombinasikan Fitsol dengan Niwana, ya, dengan suplemen kita yang lain Niwana, boleh juga dikombinasikan dengan SGF juga seperti itu. Nah, kalau mau pakai Fitsol aja berarti 1 CN
sama 3 scoop CE itu di pagi hari ya. Nah terus kemudian diulangin lagi sorenya. Oh berarti 2 kali minum ya? Dikulangin lagi 1 sama 3, 1 CN sama 3 CE. Nah kemudian untuk CM-nya, ya untuk CM-nya itu diulangin lagi juga jam 2 atau jam 4 sore itu 3 scoop kecil CM. Kemudian nanti 1 jam setelah makan malam atau setelah makan sore itu 3 scoop kecil CM. Nah kemudian yang kedua tambahannya Fitsol Omega 3 Bu, itu bagus banget. Jadi Fitsol Omega 3 nya itu 3 scoop kecil di pagi hari 10 menit sebelum CNCE. Jadi intinya tuh Omega 3 dulu baru CNCE. Nah kemudian diulang lagi di sore harinya 10 menit sebelum CNCE dengan 3 scoop kecil juga. Kayak gitu. Oke, ya. Oke, selanjutnya dari Bu Anastasia Shelly. Kalau HDL kurang, apakah boleh minum Omega 3 Fitsol? Boleh Bu, boleh. Jadi sebenarnya gini loh, HDL kurang itu bisa terjadi karena beberapa faktor Pak Tommy. Yang pertama adalah minum obat-obatan. Jadi ada obat-obatan yang memang dia jadi menurunkan LDL tapi tidak menaikkan HDL, bahkan menurunkan HDL itu ada. Terus kemudian yang kedua kekurangan beberapa antioksidan itu juga bisa. Terus kemudian yang ketiga Yang ketiga dia kadar lemak darah yang jahatnya terlalu tinggi, jadi HDL-nya itu rendah gitu karena HDL-nya sibuk banget untuk mengubah yang jahat jadi baik, terus dia yang jahat ada lagi, jadi capek lah ibaratnya kayak gitu. Silakan aja Bu Anastasia. Nah itu seperti tadi, jadi diminumnya itu pagi-pagi ya, diminum 3 scoop kecil. Nah kalau misalkan orang ini minum suplemen yang lain, beri jarak sekitar 10-15 menit dengan Fitsol Omega 3 begitu. Nah kalau misalkan ternyata dia minum obat kolesterol misalnya, nah beri jarak sekitar 1 jam atau 2 jam dengan obat kolesterol itu, karena obat kolesterol itu biasanya dia bisa menurunkan beberapa suplemen juga gitu, jadi emang harus dijarakin. Gitu. Iya. Berarti biasa suplemennya bekerja maksimal dulu baru dia minum. Jadi misalkan dia setengah jam sebelum makan dia minum Fitsol Omega 3 dulu 3 scoop kecil, kemudian dia makan, kemudian dia baru minum obat ya. Atau lebih baik lagi pagi dia minum Fitsol Omega 3, malamnya dia baru minum obat kolesterol. Betul itu, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Luciana. Bu, jika sudah minum Fitsol apakah sudah cukup atau masih perlu tambah omega dan protein? Omega dan maksudnya Fitsol Omega 3 dan protein. Iya. Kalau Fitsol CE, CM dan CE itu dan CM itu kan penyediaan vitamin dan mineral dan oksigen, Bu. Seperti itu. Kalau omega 3 dan protein, Fitsol Omega 3 dan protein memang penambahan omega 3 dan protein. Jadi masing-masing punya tugas masing-masing sendiri seperti itu, tugas zat-zat tersendiri di dalamnya seperti itu. Nah, nanti tergantung pada kondisi tubuh kita gitu. Kalau misalkan kita pengen konsumsi semuanya, ya konsumsi dalam kondisi yang normal, misalnya 1 CN sama 3 CE sama 3 CM, atau misalkan untuk yang omega 3-nya 3 scoop kecil sama proteinnya 1 scoop kecil. Nanti kalau misalkan ada masalah nanti beda lagi aturan pakainya seperti itu. Kalau misalnya ibu mau minum semua silahkan, kalau misalkan ibu mau minimalnya berarti CN, CE sama CM gitu. Oke, lanjut dari Bu Aglis. Fitsol Omega 3 apakah sudah bisa dibeli di KK Mobile? Ayo Pak Tommy. Itu tunggu tanggal mainnya. Ya, belum ya saat ini belum. Oke, lanjut. Bu Anastasia Shelly lagi ya. Waktu ikut seminar Fitsol ada penjelasan kalau hasil lab di bawah rujukan minum Fitsol protein untuk menaikkannya, tapi kalau hasil lab di atas rujukan minum Fitsol Omega 3 untuk menurunkannya. Apakah benar seperti itu? Takutnya saya salah dengar. Jadi orang yang punya di bawah rujukan itu dia punya masalah dengan bahan bakar di sel tubuhnya. Protein itu termasuk yang untuk sebagai bahan bakar. Makanya disarankan sama dia minum yang protein seperti itu untuk bahan bakarnya juga.
Dua-duanya sama-sama bisa menghasilkan penyakit. Terlalu rendah juga menghasilkan penyakit, terlalu tinggi juga menghasilkan penyakit. Namun yang terlalu rendah ini dia butuh bahan bakar untuk dinaikkan, dinormalkan, seperti itu Bu Anastasia. Sedangkan yang naik inflamasi atau peradangan perlu diturunkan. Nah, diturunkan dengan omega 3 gitu. Seperti itu. Oke, jadi benar ya. Oke, kalau Bu Elis Sosi 72, kalau untuk pasangan yang belum punya keturunan minum Fitsol yang mana aja? Nah, oh ini untuk program ya. Program Promil itu kita tidak menyarankan cuman istrinya aja. Yeah. Jadi suaminya juga harus diperiksa nih, suaminya kenapa, istrinya kenapa gitu kan ya. Jadi dua-duanya kalau misalkan yang mau minum Fitsol nggak boleh istrinya doang, suaminya juga harus. Terus kemudian juga suaminya juga sebisa mungkin juga menghindari faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksuburan, misalkan tidak merokok seperti itu. Terus kemudian juga lebih baik berolahraga seperti itu kan, kayak gitu, tidur yang berkualitas misalkan begitu. Nah jadi suami istri nih ya, suami istri ya. Nah untuk yang CNCE, CN1, CE4, 14 gitu ya. Terus kemudian ini mulai dari pagi dulu ya, ulang-ulang, mulai dari pagi. Suami istri nih ya, suami istri loh. Ya jangan jangan istrinya aja. Jangan istrinya doang atau jangan suaminya doang ya. Ya, suami istri ya, suami istri ingat. Pagi 30 menit sebelum makan, yang pertama adalah 3 scoop kecil omega 3. 3 scoop kecil omega 3. Terus kemudian 10 menit kemudian 1 CN sama 4 CE. 4 CE. Oke. Ya, terus kemudian siang 10 menit kemudian 10 menit. lagi protein 1 scoop besar protein. Nah, kemudian siangnya nih saya sarankan 3 scoop kecil omega 3. Ya. Terus kemudian 30 menit kemudian makan sore gitu ya, siang atau sorenya. Kemudian 1 jam setelah makan itu silakan CM-nya 4 scoop kecil. Oke. Gitu. Kemudian seperti tadi, jangan merokok ya. Tidak minum alkohol. Terus kemudian itu berolahraga. Nah, kayak gitu, tidur yang nyenyak, yang cukup, yang berkualitas gitu, supaya nanti pembentukan ovum dan pembentukan spermanya itu jadi berkualitas gitu. Seperti itu. Oke, ya itu boleh dicoba ya, silakan dicoba ya Bu Aci ya. Tentunya dengan pola hidup yang sehat ya Bu Aci ya. Harus. Oke, selanjutnya dari Bu Rosalina, mau tahu kali ya. Mau tahu untuk CM kan airnya 100 ml, cuma rasanya asem banget. Boleh nggak airnya ditambah jadi 200 ml? Nah, emang sih ada orang yang ngerasa nggak nyaman karena kok asem banget ya. Mungkin ada yang juga nggak terlalu suka asem. Jadi silakan aja sih Bu. Yang penting dihabiskan. Iya, yang penting dihabiskan. Ya, kalau dihabiskan sayang juga ya. Iya kan ada kadang-kadang tuh ada yang ngaduknya kurang ini, terus dia ada sedikit sisa. Oh iya, jadi memang mesti benar-benar larut ya Bu Aci ya. Dan dia memang kadang kalau kita aduknya kurang maksimal, kadang-kadang suka masih ada di bawah ya. Dengan air 150 ml juga sebenarnya dia udah cukup itu dong, udah cukup banyak kok, udah cukup berkurang asamnya. Iya. Gitu. Oke, jadi nggak masalah ya Bu Aci ya. Oke, ini dari Bu Liach ya. Iya. SMG Semarang maksudnya kali ya. Bu Aci tolong tanya untuk kreatinnya naik turun, apakah boleh konsumsi proteinnya, dosisnya berapa? Kreatin naik turun nanti biasanya berhubungannya yang pertama dengan kondisi ginjal yang kurang bagus. Bisa jadi dia kebanyakan makan protein berupa daging-dagingan dan kacang-kacangan, terutama jeroan-jeroan gitu ya. Terus kemudian yang kedua bisa jadi juga kondisi livernya juga kurang bagus, kayak gitu. Nah kalau misalnya sebenarnya ini lebih bagus tuh ada dua kombinasi Fitsol protein sama Fitsol omega 3 sebenarnya. Karena jadi untuk yang satu sisi untuk menstabilkan kadar protein di dalam ginjal dan livernya, satu sisi lagi di dalam livernya maksud aku, yang satu sisi lagi untuk penurunan peradangan pada ginjal, sebenarnya seperti itu sih.
kayak gitu. Karena omega 3 ini orang cuman bikinnya percayanya cuman untuk kesehatan liver aja gitu. Terus sebenarnya enggak. Banyak orang-orang di kasus masalah dengan gangguan ginjal itu bisa sangat terbantu dengan omega 3. Kayak misalkan orang yang punya masalah dengan sudah mulai fungsi ginjalnya menurun, itu bagus sekali minum konsumsi omega 3. Seperti itu. Jadi untuk omega 3-nya pagi berarti ya. Pagi gitu kan, 30 menit sebelum makan. 3 scoop kecil omega 3. Kemudian untuk yang setelah 10 menit setelah omega 3 bisa minum 1 scoop besar protein. Itu. Terus kemudian silakan boleh diulang lagi di sore hari yang sebelum makannya itu omega 3-nya 3 scoop kecil lagi. Kemudian proteinnya silakan kalau mau tambah lagi 1 scoop aja. Gitu. Jadi penggabungan antara protein dengan omega 3. Gitu. Oke, lanjut ya. Kalau sering kesemutan, nih dari Bapak atau Ibu Enggar Retno ya. Kalau sering Ibu Enggar Retno, kalau sering kesemutan, tangan saat tidur minum yang mana? Wah, ini kadang-kadang saat tidur ya. Tangan saat tidur kesemutan. Maksudnya kesemutannya harus tahu dulu sih penyebabnya apa. Yang jelas memang sirkulasi darah tidak lancar. Hanya itu masalah sisi lainnya kesemutan itu. Fokus utamanya kita sebaiknya tahu dulu nih Bu Enggar, karena apa? Jangan-jangan dia udah kena diabetes misalnya, kita nggak tahu. Jadi akan lebih baik lagi kalau misalkan Bu Enggar cek kesehatannya juga gitu ya. Nah sebenarnya dengan ini Bu, dengan ini CNCE dan omega 3 itu bisa bantu untuk melancarkan sirkulasi darah. Minimal untuk CN juga bisa. Jadi CN1 ya, CN1 sama 3 CM itu aja setiap hari dirutinkan, sama CM-nya 3. Jadi satu CN, 3 CE ya itu pagi-pagi gitu kan ya. Terus kemudian untuk sorenya jam 2 atau jam 4 sore itu 3 CM. Begitu Bu. Nah, akan lebih baik Ibu periksa dulu ya gitu. Saran lebih baiknya diperiksa dulu ya, pasti. Itu kesemutannya karena apa ya. Jadi kita nggak sembarangan nanti cuma pakai perasaan gitu nanti kan. maaf kalau misalkan ternyata terdeteksi sebuah penyakit, nanti kan kita bisa sarankan lagi apa gitu ya. Betul kayak gitu. Oke, coba Ivan ini ke atas sedikit, tadi kayaknya ada bukan Oke, lanjut ya. Oh, di Kompas testimoni itu ada di Facebook nih, yang di Facebook ya tadi ya. Iya, punyanya di Ibu Kompas testimoni yang Ibu Asri Bu Jojor. Bu Jojor ya. Oke, nanti di Kompas ya. Nanti di share di di Zoom ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya Bu Luciana ya. Bu, bisa dijelaskan untuk kondisi seorang yang perlu minum tambahan omega atau protein selain Fitsol? Oh, gini maksudnya. Gimana tuh? Jadi Fitsol ini ada serangkaian Bu. Namanya Fitsol CN, Fitsol CE, Fitsol CM. Nah, Fitsol omega 3 dan Fitsol protein. Jadi semuanya tuh Fitsol namanya gitu. Ada namanya jenisnya. Produknya baru Fitsol, tapi kita ada 5 ya. Ada 5 macam, ada CN, CE, CM, ada omega dan protein vegetarian. Nah, mungkin karena yang omega sama protein ini kan memang belum ini ya. Jadi tuh satu rangkaian namanya Fitsol juga gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang belum di Kike Mobil juga belum ada ya. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Jadi sebenarnya kondisi ini tergantung pada kondisi kesehatan tadi, data ya Bu ya, kondisi data kesehatan. Jadi tapi saya cuma sarankan aja sih, saya ambil contoh aja kayak misalnya orang yang perlu omega 3 atau protein siapa aja. Misalkan orang yang punya masalah dengan kolesterol tinggi misalnya. Omega 3 itu perlu banget. Terus orang yang punya masalah dengan kelelahan pada liver perlu banget protein dan omega 3. Jadi kita lihat kasusnya sih Pak Tommy. Jadi harus tahu dulu nih kasus penyakitnya apa. Banyak sebenarnya. Terus kalau misalkan orang yang punya masalah dengan penurunan ginjal itu omega 3 bagus banget misalnya. Terus udah gitu orang punya masalah dengan dengan radang pada pankreas misalnya, itu bagus banget dengan omega 3 dan dengan protein juga. Bisa tergantung Bu. Jadi seperti itu. Kayak gitu. Ya, ini dari Bu Halimah, penderita diabetes boleh minum Fitsol? Oh boleh, boleh. Karena manis kali ini ya. Oh iya, takut karena tadi katanya fruktosa ya. Padahal sebenarnya kalau fruktosa dengan indeks glikemik rendah bisa kita atur konsumsinya, caranya gitu. Tapi tadi ya konsumsinya. Nah, tadi pagi 1,
CN, terus kemudian 3 CE, CE. kemudian sorenya CM. 3 CM seperti itu Bu. Nah kalau misalkan di rumahnya masih ada misalnya milkrom gitu ya misalnya dikombinasi dengan milkrom juga nggak apa-apa Bu. Milkromnya bisa di 3x1 seperti itu. Jadi masing-masingnya 30 menit sebelum makan. Beri jarak sekitar 10 menit dengan antara Fitsol dengan milkrom seperti itu boleh silahkan gitu. Oke, lanjut nih dari Pak Darmajirati. Pak Darmaji dan healing Berati krisis ya. nih. Healing krisis ini ya. Kemarin saudara saya minum luar biasa, responnya lidahnya baal, giginya cenat-cenut, terus pindah ke melayang, terus mual, terus muntah dan yang keluar muntah lendir banyak seperti itu. Pak Tommy atau dan Bu Aji. Wah, itu healing krisis ya Bu Aji ya, salah satu healing krisis yang luar biasa ya itu ya. Jadi sebenarnya tuh karena tadi yang sifatnya Fitsol itu adalah ionik dan dia pada mukosa, jadi dia menimbulkan reaksi atau yang kita sebut juga dengan sebenarnya healing krisis. Nah, healing krisis ini sebenarnya salah satu cara supaya tubuh mengenal apa yang masuk di dalam tubuhnya, kemudian nanti secara bertahap dia akan diperbaiki. Seperti itu. Itu memang ada orang yang mengalami healing krisis yang hebat. Kalau saya sendiri setiap hari ketika minum Fitsol itu pasti mukanya merah semua. Mukanya merah, terus udah gitu tadi sampai kerja aja muka saya masih merah loh. Udah gitu merahnya setengah lagi, malu banget setengah segini udah kayak make apa gitu. Nggak full semua ya. Iya, coba lu bayangin Pak Tommy, muka gue merah, kok jadi gua lu nih. Jadi mukanya tuh merah setengah gitu, lu malu-maluin banget gak sih gitu kan ya. Tapi emang itu setiap orang bisa jadi mengeluarkan namanya healing krisis. Jadi tetap aja diteruskan. Dan sebenarnya kalau kondisi yang berhubungan dengan mual atau muntah berarti kondisi pencernaannya kurang bagus. Kayak gitu ya. Kemudian juga gigi ini sangat berhubungan dengan yang namanya kondisi usia juga. Jadi semakin orang usianya bertambah biasanya kondisi gigi juga kan agak kurang bagus. Biasanya gigi yang cenderung sensitif atau misalkan kondisi kalsiumnya sudah mulai berkurang, enamel giginya udah mulai berkurang. Jadi sebenarnya diteruskan aja secara bertahap Pak. Nanti lama-lama kalau dia continue sampai sekitar 2 atau 3 bulan nanti kondisi seperti itu akan berkurang dan kondisi organ tubuhnya pencernaannya akan lebih baik lagi seperti itu. Oke, wow ini nggak berasa nih udah lebih dari 21 menit ya. Oke, kita kasih sampai jam 15.30 lah ya Bu Aci ya. Nanti yang nggak belum sempat terbacakan, mohon maaf nanti bisa dilanjut bisa konsultasi bisa dilanjut di Telegram ya? Atau di WA atau di WA konsultan produk ya. Iya. Konsultan KK ya. Oke, karena kalau dibaca semua nih nanti nggak selesai sampai jam 5 kayaknya ya. Oke. Ya. Yang mana tuh berarti yang dari atas belum selesai juga kan? Tadi yang di atas kayaknya masih ada. Yang ke atas dulu aja nanti yang bawah. Oh iya tuh. Oke, Bu Aci, kalau ada masalah dengan kalium, lebih tepatnya minum Fitsol yang mana, Bu? Ini dari kalium ini kan mineral. Kalium iya. itu tergolong pada mineral. Kalium itu. Oh, ini masih yang menarik. Jadi kalium itu mineral. Kan dia tergolong mineral, berarti dia CM-nya agak dibanyakin gitu. CM-nya. CM-nya kondisi mineral ya, seperti itu. Nah, jadi silahkan untuk CE-nya juga bisa ditambahkan karena di sini ada kalsiumnya juga, kalsium pantotenat seperti itu. Jadi Fitsolnya Pak, Fitsol CN-nya ya, CN-nya 1, kemudian CE-nya 4. Iya, CE-nya 4. Kemudian untuk yang itu pagi hari, kemudian untuk yang CM-nya, CM-nya itu untuk yang jam siangnya jam 2 atau jam 4 gitu ya, jam 2 sampai dengan jam 4 itu 3 scoop kecil. Terus kemudian nanti after 1 jam setelah makan malam 3 lagi gitu. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Pak Hadi ya. Oke, Bu Lilik Nurhayati, kalau umpama CN habis duluan sedangkan CE-nya masih, apakah bisa diminum sendiri tanpa CN? Kok bisa ya? Bisa habis duluan? Mungkin karena skupnya kebanyakan. Mungkin karena kalau yang skup besar itu di ini muncung kan lebih banyak ya. Tapi kalau yang sendok skup kecil itu mau dimuncungin juga dia nggak terlalu banyak muncungnya. Jadi habisnya tuh biasa habisnya yang CN duluan.
CE-nya masih ada. Oh gitu. Itu. Jadi gimana tuh kalau cuma diminum CE-nya doang? Rasanya juga saya nggak kebayang sih kayak ada apa. yang bilang kalau minum CE-nya doang gimana dibandingin CN. Sebenarnya nggak terlalu bermasalah juga sih Bu, gitu ya. Minum kalau udah terlanjur, udah tinggal dikit lagi CN-nya. Hanya memang lebih baik digabungkan antara CN dan CE karena memang dia berfungsi untuk CE-nya itu berfungsi untuk meningkatkan oksigenasi gitu loh di dalam dari yang ada udah di CN ini, yang ada di CN seperti itu. Jadi nanti biar tangkapan, jadi sel darahnya itu nangkep zat gizi yang ada di CN-nya itu lebih cepat lagi dengan bantuan CE seperti itu. Kayak gitu. Jadi beli CE-nya ya. Beli CN-nya. Beli CE-nya dong. Beli CE-nya Iya. lagi. Lebih bagus lagi beli CE-nya gitu. CN-nya lah, yang dibilang CN-nya Kan ya. CN-nya kan Sendiri tanpa CN-nya CN. Oh, Masih yang apa masih bisa? ada itu CE-nya. Oh, yang masih ada CE-nya. Iya, yang masih ada nggak apa-apa CE-nya. juga, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi lebih bagus Saya mikirnya, ya di mix ya. CN-nya yang bersisa banyak. Ya karena yang Nggak apa-apa. CN-nya kan dia pakai scoop besar, mungkin lebih cepat habis kali ininya ya. Itu. Tapi lebih baiknya tetap CN dan di CE. CN dan CE Iya, ya. Oke, dia memang pasangannya itu sudah pasangan Iya, yang udah fix pasangannya. ya. Oke, lanjut Ibu Ayu Triantari. Saya minum Fitsol CN, CE dan CM. Dalam 4 hari saya ada cancer mamai. Kanker payudara. Oke, hari pertama minum rasanya sakit seluruh mamai sebelah kiri sampai ketiak sampai nggak bisa tidur. Hari kedua sakit berkurang di mamai, tapi kaki kiri dan pangkal paha sampai betis sakit. Sampai sekarang kalau dibuat jalan atau angkat kaki kiri, apa ini termasuk healing crisis ya Bu? Oh, gitu. Oke. Jadi malah ke apa kakinya katanya? Iya. Jadi memang ibu untuk orang dengan kanker itu kan biasanya bermasalah. Jadi sel kanker itu senang banget tumbuh di daerah yang oksigennya kurang atau kita bilangnya bahkan gak ada oksigen atau kita sebutnya sebagai bahasa lainnya adalah anaerob, tanpa oksigen. Nah, ketika ibu minum CE, CN dan CM itu langsung terbuka semua untuk yang aliran-aliran darah, kemudian oksigenasinya juga jadi terbuka semua. Jadi memang pada beberapa kasus Bu itu bisa bangkit yang namanya rasa-rasa tidak enak. Kayak kita sebutnya hearing crisis. Jadi ibu teruskan aja, terus ibu jangan lupa minum air putih yang lebih banyak lagi. Jadi misalnya biasanya minum cuma 2 liter, sekarang minum 2,5 liter. Seperti itu ya Bu. Kayak gitu nggak apa-apa Bu, diteruskan aja. Gitu. Oke, jadi bisa dilanjutkan aja Bu Ya, jangan lupa juga ibu tetap mempertahankan pola hidup sehat ya. Jadi makan makanan yang terlalu banyak karbohidrat olahan sebaiknya dibatasin ya Bu, dikurangi bahkan gitu. Jadi terus kemudian makanan-makanan yang tinggi gula banget kayak misalnya kayak coklat yang manis-manis atau misalkan kue-kue yang manis untuk sementara diganti dengan sayur-sayuran ya Bu untuk cemilannya. Jadi sayur aja, selada gitu misalnya kayak gitu. Terus untuk yang goreng-gorengan juga sebaiknya juga dibatasin atau kalau perlu makanan sekarang udah ditumis aja yang paling yang paling enaknya deh kalau mau merasakan minyak gitu sebenarnya seperti itu. Kayak gitu. Iya. Oke, lanjut dari Pak Daniel Serang. Ada yang minum Fitsol, HB-nya turun, itu kenapa? Nah itu biasanya HB-nya. berarti kondisi darahnya kayak model hematokrit dan eritrositnya itu biasanya kurang baik seperti itu. Jadi memang ada yang di awal itu HB-nya turun dulu, baru nanti kemudian dia bisa naik lagi secara bertahap. Jadi tetap aja teruskan aja dengan dosis yang sekarang Pak Daniel begitu. Nanti dia akan bertahap itu akan naik lagi seperti itu kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini satu lagi ya Bu ya. Untuk kondisi seperti kista dan miom, jika ingin konsumsi Fitsol bagaimana takarannya ya? Untuk memperpanjang menopause. Oh. Untuk memperpanjang menopause. Oke, Sebenarnya dari menopause Ibu Eda itu ya? sebenarnya menopause itu udah pasti bakal terjadi. Tinggal nunggu waktunya aja kapan seorang wanita itu kena menopause seperti itu kan. Nah, terus kemudian menopause itu sebenarnya yang ditakutkan bukan menopause-nya, Pak Tommy, tapi gejala-gejalanya. Jadi kayak misalkan dada panas, kemudian jantung sering berdebar, apalagi kalau dikejar pinjol gitu ya. Makin kenceng ya. Makin kenceng. Dikejar utang gitu ya. Apalagi dikejar mantan gitu misalnya. Nah, terus kemudian apalagi
tadi dada panas, jantung berdebar, kemudian keringat di malam hari, bahkan jika sudah mengalami menopause ada banyak kejadian yang lebih dipercepat, misalkan kejadian stroke, kejadian sakit jantung, itu banyak banget seperti itu. Jadi kita menopause itu akan pasti datang, hanya gejalanya yang harus kita kurangin gitu ya. Jadi kalaupun ada kita konsumsi Fitsol itu untuk memperlambat waktu menopause dan mengurangi gejala. Jadi yang pertama tetap dibutuhkan omega 3. Jadi omega 3 pagi itu 3 scoop kecil omega 3. Ya. Terus kemudian kalau ibunya pengen konsumsi CNCE silahkan, jadi 1-3 CN1 3 CE ya. Kemudian untuk siangnya itu omega 3 aja. Omega 3 lagi, omega 3 scoop kecil, sama malamnya ada CM. Malam atau sorenya 3 scoop kecil, seperti itu Bu. Kayak gitu. Ya. Kemudian jangan lupa berolahraga. Jadi yang namanya hormon itu bisa bantu diperbaikin juga dengan olahraga, hormon yang berhubungan dengan perempuan. Estrogen, seperti itu. Oke, ini terakhir Bu Aci ya. Selanjutnya dari Ibu Indriana Rivi, untuk kondisi seperti kista dan miom, jika ingin konsumsi Fitsol bagaimana takarannya ya? Nah ini kista atau miom ya, kista dan miom ingin konsumsi Fitsol. Kista dan miom. Kista itu terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Itu juga bisa berhubungan dengan kondisi hormon besar kita yang kita sebut juga dengan kondisi endokrin seperti itu, selain estrogen kayak gitu. Jadi yang pertama untuk yang itu omega 3 ya. Omega 3 yang pertama adalah 3 scoop kecil omega 3, kemudian 10 menit setelahnya ada 1 CN3 CE, kemudian nanti siangnya lagi 3 scoop kecil omega 3, kemudian boleh lagi dikombinasikan dengan 1 CN3 CE 10 menit setelah omega 3, jadi diulang pagi sama sore atau jelang malam, kemudian nanti jam 2-nya itu CM-nya 3, kemudian lagi setelahnya itu setelah 1 jam setelah makan malam itu CM-nya 3 lagi, seperti itu. Nah kemudian untuk kondisi seperti ini untuk sementara biasa batasi makan makanan sifat olahannya terlalu tinggi, kayak sosis, terus kemudian apalagi sih kayak kornet, terus udah gitu apalagi sih kayak makanan olahan siap saji kayak mie instan dan sebagainya, itu juga perlu banget dihindarin karena dia mempercepat kondisi perburukan hormon perempuan kayak gitu. Iya, oke, itu ya Bu Indriana Arifi ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat kebaca ya, nanti boleh dilanjut ke Telegram ya, Telegram atau ke WhatsApp produk ya. Itu ada nggak sih ininya? Oke, boleh ini dia. Nah, ini ya bagi Bapak Ibu sekalian ya. Di WhatsApp produk ada juga sih. WhatsApp-nya ya. WhatsApp-nya di itu aja. Di 0857. Ya, boleh diketik ya, Pak Ivan. 0857. Jadi nanti ada yang mau konsultasi bisa di WhatsApp-nya atau juga di Telegram ya. Nah, itu jamnya jam berapa aja? Kerja ya. Jam kerja ya, ya. Pokoknya jam kerja dari Senin sampai Jumat itu sekitar jam 10 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 ya. 0857 7294 2296. Oke, ya baik Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mau lanjut konsultasi ya, bertanya, boleh di WhatsApp yang sudah di-input diketik oleh admin ya. Nah, itu untuk waktunya jam kerja ya, dari jam 10 sampai dengan jam 5. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Mitra KK ya dimanapun Anda berada, terima kasih ya atas partisipasinya di acara ini ya, Bu Aci juga saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya sebelum kita tutup ya, kita mau informasikan untuk next event ya, acara online kelas kita di berikutnya. Ya, ini ada acara pasti ya. Oke, pasti prestasi dan informasi ini di hari Rabu 21 Mei 2025
jam 2 waktu Indonesia Barat ya. Oke, ini hanya di Zoom aja ya. Hanya di Zoom. Nah, ini ada pembicaranya atau speakernya ini Bapak Edio, GM Marketing KK Group. Oke, nah di sini juga nanti akan membahas Pitsol KL Trip Qualifiers. Nah, ini ada testimoni kayaknya ya. Iya. Ada bocoran apa nih nanti ini dengan Pitsol dan KL ya? Oke, nah ini untuk jangan lupa ya untuk follow ya, join di WhatsApp channelnya KK Group. Nah di sini akan informasi-informasi juga akan di update di channel grup ini ya. Oke, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mitra KK dimanapun Anda berada ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat Bu Aci atas waktunya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat ya, tetap selalu sehat dan selalu menjaga tubuh agar selalu fit ya. Oke, terima kasih dari saya, cukup sekian kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.